Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Sintua Roni di Pesiagian dalam Renungan Pagi Sabtu 6 Juli 2024. Bagaimana kabarnya saudaraku di pagi hari ini? Baik saudaraku, meskipun saudara dalam keadaan sakit atau dalam pergumulan hidup atau sedang berduka, mari tetap bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dia pasti akan memberikan yang terbaik. Mari saudaraku, sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, mari kita terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami, dan Roh yang Kudus mengajari kami sehingga kami memahami akan maksud firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi hari ini terambil dari Mazmur 90 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Jadi saudaraku, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kalaupun kita berusaha untuk menyembunyikannya di hadapan istri kita, ataupun kita berusaha menyembunyikannya dari suami kita, anak-anak kita, orang tua kita merasa bahwa tidak ada yang tahu, hanya kita yang tahu. Tetapi sebenarnya Tuhan Maha tahu. Dia melihat semua apa yang kita lakukan. Semuanya terang benderang. Dan oleh karena itulah saudaraku, mari kita senantiasa tanamkan kesadaran bahwa Tuhan Maha tahu. Dia tahu apa yang kita lakukan. Hal kecil apapun. Karena Dia menciptakan kita, Dia Maha hadir dimanapun. Semua manusia senantiasa bisa diketahui oleh Allah sebagai mencipta yang maha besar. Dan di dalam Mazmur 90 ini memang dikatakan bahwa hidup manusia ini adalah sangat singkat. Nah, oleh karena itu saudaraku, kita jangan mengisi waktu-waktu kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Seperti yang disampaikan oleh Musa dalam doanya, bahwa mereka sudah banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar Tuhan. Dan akhirnya mereka juga memahami bahwa Allah itu adalah Allah yang maha besar dan manusia sangat terbatas. Nah, dikatakan bahwa di zaman Musa umur manusia itu paling mencapai 70 tahun. Kalaupun 80 tahun, kebanggaannya adalah kesusahan. Dan kita pun pada saat ini, saudaraku, usia manusia tidak lagi bisa mencapai ratusan tahun. Seperti di dalam Kejadian ya, bisa sampai 600, 700, 900 tahun. Tetapi saat ini, usia manusia sangat singkat dan kita pun tidak tahu, saudaraku, kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus senantiasa bersiap-siap, saudaraku. Jangan lagi kita isi hari-hari hidup kita untuk melakukan perbuatan dosa. Ya, karena hidup kita ini sangat singkat, saudaraku. Sama seperti rumput yang bertumbuh di pagi hari, kemudian di malam hari sudah lisut dan layu. Nah, kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Nah, mari saudaraku kita renungkan apa yang sudah kita lakukan di sepanjang hidup kita, saudaraku. Apakah kita sudah melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan? Atau malah kita senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki? Kita hanya mengisi hari-hari hidup kita dengan memenuhi kesenangan kita, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki, menipu orang, ya, mencuri, menyakiti hati orang, berdusta, berzina, ya, berselingkuh. Mari saudaraku, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Dan ketika kita dipanggil,
kita harus pertanggungjawabkan itu semuanya kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, kita mesti ingat bahwa kita adalah makhluk kekal. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, bahwa hidup kita tidak berhenti di situ, saudaraku. Tetapi ketika kita meninggal, kita harus pertanggungjawabkan kehidupan kita. Dan kita akan diperhadapkan dalam pengadilan. Apakah kita merupakan orang-orang yang diselamatkan sehingga masuk ke dalam Firdaus, dalam kerajaan sorga, atau orang-orang yang dihukum, yang tidak mengenal Kristus, yang melakukan banyak perbuatan-perbuatan, kemudian dilempar ke neraka yang kekal. Jadi kita, saudaraku, adalah makhluk kekal. Setelah kita meninggal dunia, pilihannya adalah dua, sorga kekal maupun neraka kekal. Nah, kita ada di mana, saudaraku? Tuhan sudah menjanjikan keselamatan bagi orang-orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh karena itu, saudaraku, apabila saudara belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan apabila saudara sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa, mari kita bertobat, saudaraku. Kita ingat kembali bahwa semuanya terbuka, semuanya terang benderang di hadapan Tuhan. Mari, saudaraku, kita isi hari-hari hidup kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki. Dan kita meminta petunjuk, kita meminta pertolongan dari Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita. Kita berdoa senantiasa kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, saudaraku, saya sendiri juga harus senantiasa bergumul terus untuk meminta petunjuk dari Tuhan atas apa yang harus saya kerjakan. Oleh karena itu, saudaraku, kita adalah makhluk yang kekal dan diberikan waktu yang sangat singkat di dunia ini. Marilah kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita menjadi pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita senantiasa meminta kekuatan dari Tuhan untuk membimbing dan menolong kita. Demikian renungan kita, saudaraku. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami renungkan di pagi hari ini, yang mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah makhluk kekal, yang ketika Tuhan memanggil kami, ketika kami mengakhiri hidup kami, maka kami akan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Apakah kami menjadi pewaris kerajaan-Mu, atau kami akan dilemparkan ke dalam neraka. Tetapi kami bersyukur Tuhan, karena Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami sudah menyelamatkan kami, sudah mewariskan kerajaan sorga bagi kami. Namun di dalam perjalanan kehidupan kami sering melakukan perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, Tuhan ampuni kami, Bapa. Tolong kami, Bapa, untuk senantiasa mengingat bahwa semuanya terbuka di hadapan Tuhan, supaya kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki. Melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan memberitakan berita keselamatan juga kepada saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Saudara-saudara kami yang berduka, biarlah Tuhan yang menghiburkan. Saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan hidup, Tuhan yang menjawab pergumulan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Sepanjang hari ini, kami serahkan tubuh roh jiwa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, demikian renungan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.